Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi, sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, di sini saya akan memperbaiki laptop Dell dengan merek kerusakan engsel ya, dengan merek P14G. Perlu diketahui untuk perbaikan engsel itu lain orang, lain teknisi, berbeda juga caranya Mbak ya. Dalam beberapa kasus untuk laptop itu ada banyak ya untuk cara membongkar ya, dan berbeda-beda. Ada yang dibuka dari bawah seperti ini Mbak, dibuka di bawah berarti mesin menempel di frame atas atau tulang atas atau di bagian atas, mesinnya menempel di atas. Ada juga yang dibongkar mesinnya menempel di bawah. Untuk perbaikan frame yang mesinnya menempel di bawah itu mudah Mbak, tidak terlalu susah, karena kita bisa menempatkan baut di bagian bawah. Yang jadi masalah bagaimana jika kita memperbaiki engsel, dudukan engsel yang rusak tapi mesinnya itu menempel di atas Mbak, yang mana nanti jika kita ikutkan di bawah, terus kalau kita bongkar itu kesulitan Mbak, susah. Kalau dia menempel di bawah, macam mesin di bawah itu enak, bisa ikutkan di sini. Jadi waktu kita buka bisa dengan mudah begitu loh Mbak. Bisa dengan mudah untuk membukanya kalau mesin ikut di bawah. Tapi kalau untuk yang di atas ini lumayan susah Mbak. Oke Mbak, kita cari tahu bagaimana cara memperbaikinya Mbak. Minta doanya Mbak ya, karena ini ada 4 unit, mudah-mudahan nanti jadi semua Mbak ya. Oke Mbak, kita cari tahu Mbak bagaimana untuk memperbaikinya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Jadi mungkin untuk langkahnya begini nanti Mbak ya. Itu sudah lubang juga karena sudah pecah juga ini ya. Juga ini sampai terangkat, berarti yang di sana bermasalah. Ini pun sudah longgar ya, kita sudah ah, sudah lepas. Dan berhubung kondisinya ini sudah parah kanan kiri, mungkin saya sedikit ekstrim ya untuk mengakalinya, kira-kira seperti itu Mbak. Dan mungkin saya akan rencana akan saya ini Mbak, ini dilanjut dengan ini ya. Kita coba dulu. Oke Mbak, di sini saya coba dulu di bekas mur ya, supaya nanti bisa kita jadikan mal untuk tulang bawahnya Mbak. Jadi mungkin video ini nanti sedikit panjang Mbak ya, dan jangan khawatir ada beberapa video yang saya skip untuk mengurangi durasi Mbak. Jadi simak video sampai di akhir supaya nanti jangan di skip Mbak, supaya tidak gagal paham Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita lanjut.
Oke Mbah, ketiga laptop kita bor ya, kita bor seperti itu di bekas mor. Setelah kita bor, kita jadikan mal, kita pasang tutup belakangnya, terus kita bor dari atas Mbak ya, supaya nanti bisa presisi atau bisa lurus untuk bautnya semua Mbak ya. Ketiga laptop di bor seperti itu. Kebetulan ini ada 3 unit, tapi untuk videonya mungkin cuma satu saja Mbak ya, untuk sebagai contoh ya, supaya video tidak terlalu panjang. Bisa dilihat itu Mbak ya, besar bisa diperhatikan itu baut yang di pasaran itu yang panjang tidak ada Mbak, setengah mati dicari. Dan saya sempat mikir di sini bagaimana cara mengakalinya. Saya sudah coba bor, susah Mbak ya, harus ada pegangannya. Yang jelas takut kalau saya bor malah rusak engselnya, nanti kena efek dari bor, malah takut rusak engselnya Mbak ya. Jadi solusinya seperti berikut. Di sini saya menggunakan mini drill. Saya di sini mencoba menggunakan mini drill Mbak ya. Tapi kalau cuma satu unit mungkin tidak masalah Mbak ya. Berhubung 3 unit kayaknya ini prosesnya lama kalau pakai mini drill Mbak ya. Jadi saya berubah pikiran untuk menggunakan alat yang lebih sadis Mbak ya. Di sini saya menggunakan gerinda Mbak, tapi cuma bisa kita lihat prosesnya, cuma kita seperti itu. Jangan sampai baut itu bisa keluar Mbak ya, karena untuk pegangan juga. Yang penting sedikit diperlebar lubangnya, jangan khawatir karena itu besi siku Mbak di sebelahnya jadi kuat ya. Tapi yang satunya tidak perlu diperlebar Mbak, karena yang satunya untuk baut bisa masuk. Bisa dilihat seperti begitu kira-kira caranya. Bisa dilihat baut bisa dimasukkan tapi tidak bisa keluar. Jadi disorong kanan kiri tidak bisa Mbak ya, disorong ke kanan ke kiri tidak bisa keluar, jadi kuat. Next, selanjut Mbak ya, ini adalah proses pelebaran pakai mata bor untuk memperlebar supaya kepala baut bisa tenggelam Mbak ya. Karena kalau tidak tenggelam maka nanti membentur frame layar pada saat ditutup Mbak. Jadi kita perlu perlebar sedikit supaya baut bisa terbenam. Oh iya Mbak, untuk mata bornya mata bor khusus Mbak ya. Itu ada mata bor yang berbentuk kerucut ya, berbentuk kerucut atau apa itu Mbak, pokoknya dari ujung kecil terus melebar begitu loh Mbak. Jadi kita sesuaikan, jadi baut bisa nyangkut, tidak langsung jatuh ke bawah kalau dipasang Mbak. Seperti berikut Mbak ya. Kira-kira ketiga laptop kita bikin seperti itu Mbak ya. Untuk mempersingkat waktu kira-kira seperti ini saja. Nanti yang lain saya skip Mbak ya, untuk laptop yang lain, untuk mempersingkat durasi Mbak ya. Oke, next Mbak, waktunya pemasangan ya. Untuk pemasangan bisa dilihat seperti berikut. Kita pasang dulu engsel supaya presisi. Setelah itu kita masukkan baut, dilanjut dengan mengunci Mbak ya. Ini yang tulang bawah belum dipasang dulu Mbak, kita kunci dulu. Kita kunci dulu di masing-masing di masing-masing baut Mbak. Oke Mbak, coba perhatikan dengan baik-baik. Di sini dengan cara ini kita bisa
mengandalkan dua pengunci. Pertama dari pengunci di bagian tengah atau dalam itu kita pasang baut, baru kita kunci mur, begitu Mbah. Jadi ada dua pengunci, satu dari bagian dalam dan yang satunya lagi di bagian luar Mbah, di bagian luar di tulang bawah itu nanti ada pengunci juga. Jadi kesimpulannya dengan cara ini insya Allah Mbah tahan lama dan awet, insya Allah anti dikomplain Mbah, karena terus terang saya sudah kapok dikomplain kalau memperbaiki masalah engsel ya, apalagi dulu saya menggunakan lem Mbah. Untuk sistem lem itu memang bisa, tapi menurut saya kurang kuat Mbah, kurang kuat. Jadi saya menggunakan metode ini untuk perbaikan engsel Mbah, baik di bagian atas atau di bagian bawah mesinnya Mbah. Jadi insya Allah aman Mbah. Oke Mbak, di sini waktu pemasangan saya sedikit mengalami kendala, yaitu tidak mau presisi. Jadi untuk solusinya Mbak, di tulang bawah itu kita sedikit gurinda. Kita gurinda sedikit supaya tidak berbenturan dengan mor yang mor pengunci bagian dalam Mbah. Itu karena mur akan sedikit mengganjal Mbah, jadi kita gurinda sedikit ya. Itu sisa-sisa baut ada ya, bukan sisa-sisa baut, sisa-sisa dudukan ya, itu kita gurinda, kita haluskan dulu Mbah. Alhamdulillah Mbak ya, ini finishing alhamdulillah sudah jadi semua ya. Untuk laptopnya, yang mana laptop ini bermasalah di bagian engsel, rumah engsel. Mungkin kira-kira seperti ini Mbak ya, hasilnya seperti ini. Ini yang belum saya tutup, ini pecah Mbak ya. Ini ada dua baut di sini. Kenapa kok dibikin lubang di sini? Karena begini, nanti suatu saat ada mungkin permasalahan mau dibongkar atau apa, dengan begini lebih mudah dibuka. Ini untuk contohnya Mbak ya, ada lubang baut ya, yang seperti saya bilang, karena kalau tidak ada di atas, jelas nanti bagaimana kita mau membuka kalau obengnya tidak bautnya ini tidak kelihatan. Bisa dari dalam Mbak ya, di lem atau apa, tapi nanti kesusahan pada saat membuka karena ini mesin berada di atas Mbak. Dan untuk kerapian di sini satu contoh ini tidak kelihatan Mbak ya, pecahnya tidak terlalu kelihatan karena saya tutup pakai panaci Mbak, baik kanan kiri saya tutup pakai panaci biar agak rapi ya, pakai panaci seperti ini, tapi warnanya yang begini Mbak ya. Dan mungkin penasaran untuk di belakangnya, kan ini lubang Mbak, sudah saya tutup panaci jadi tidak kelihatan untuk lubangnya, untuk mengamankan kalau ada kotoran supaya tidak masuk Mbak ya. Dan untuk yang belum saya tutup panaci seperti ini yang belum saya tutup dengan panaci, sengaja saya benamkan yang di bagian tengah supaya lebih kuat ya untuk cengkramannya. Yang di bagian tengah karena penopang utama juga ada dua penopang, tapi yang terutama yang tengah ini Mbak ya, saya benamkan supaya lebih kuat. Dari di sini ada lubang seperti yang saya bilang tadi, untuk menutupi lubang dipakaikan panaci apa Mbak, spotlight supaya bagus Mbak ya. Mungkin ada yang penasaran untuk melihat di bagian belakang, kira-kira seperti ini. Ini saya pakai baut mur 2 ya, kira-kira seperti ini. Tidak tajam ya. Ini saya double ring, double baut, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kalau didudukan begini jadi lebih enak, malah ada sirkulasi di bawah, di bagian kipas bawah
ada sirkulasi dan bisa dilihat sangat aman sekali. Kenapa saya kok tidak menggunakan lem, media lem? Sebenarnya bisa menggunakan media lem, Mbah. Tapi pernah dapat komplain kalau masalah lem ini, Mbah. Saya sendiri dulu pernah mencoba tapi tidak bertahan lama ya. Tidak kuat, tidak bertahan lama dan tidak kuat. Makanya setiap kasus-kasus begini saya memberikan baut seperti ini. Mungkin kalau rumahan tidak saya bikin serapi ini, Mbak ya. Karena mungkin yang jelas ongkosnya kalau rumahan kita tidak bisa minta banyak. Dan mungkin kalau untuk segi kerapian kita harus beli skotlet, beli apa semua, dan kita harus mengatur serapi mungkin karena ini punya kantor, Mbak. Untuk kantor itu kita harus apa ya, serapi mungkin karena beliau juga bagaimana cara mengerjakan ini supaya ke depan bisa dibuka dengan mudah dan rapi, begitu Mbak ya. Karena kalau kita pasang baut dengan tidak membenamkan, otomatis kalau ditutup begini pasti kena yang di sini, kira-kira seperti itu, Mbak. Makanya nih dibenamkan. Yang jadi masalah ini agak susahnya itu mesinnya di atas, jadi agak susah karena posisi mesin di atas ini, Mbak. Kalau mesin yang di bawah itu mudah, Mbak ya. Nanti di lain kesempatan jika panjang umur saya bahas juga untuk mesin yang di bawah, Mbak ya. Ini mesin yang di atas terlihat. Kenapa itu saya ulang lagi, kenapa ada lubangnya di sini? Di sini untuk lubang baut, yang mana nanti untuk melepas, begitu loh, Mbak. Saya tidak bisa, mungkin bisa saya sekali lagi mungkin bisa saya pasang di dalam, tapi menurut saya kurang bagus. Tanpa harus melubang ini sebenarnya bisa, tapi kurang bagus dan kurang kuat. Karena apa? Kita juga nanti akan kesusahan jika mau melepas karena ini mesin ada di atas, Mbak. Jadi susah nanti kalau suatu perbaikan. Dan untuk masalah lem-leman insya Allah ini tidak ada lemnya, tidak menggunakan media lem, Mbak ya, karena sudah trauma dan kapok kalau untuk menggunakan media lem, Mbak, karena memang cenderung kuat tapi tidak apa ya, tidak puas begitu loh. Apalagi medianya ini, laptop ini termasuk tipis dan lebar, jadi kalau dikasih begini, kalau sekarang insya Allah aman dan kuat, Mbak, sangat kuat dibanding cuma pegangan di sini sama di sini. Kalau ini jelas pegangannya sangat kuat sekali dan tidak terlalu jelek dilihat karena di sini sebagai penopang laptop untuk sirkulasi angin yang di bawah. Jika ada coba saya lihat ada ini, Mbak ya, bisa kita lihat ini, Mbak, bisa kita lihat ini, Mbak ya. Ini ada lubang angin, jadi jika ada semacam ininya, tidak terlalu jelek untuk penampilan ini. Justru di sini juga bagus karena semakin agak sedikit tinggi untuk sirkulasi anginnya. Kayaknya untuk tips ini tinggal saya pasang Mbak ya, yang dua sudah, mungkin yang satunya nanti menyusul, Mbak ya, karena menurut beliau katanya ada 4 tapi yang satu masih dipakai, 3 dulu diperbaiki, kira-kira seperti itu, Mbak. Untuk ini mungkin nanti saya menyusul, Mbak ya, untuk pemasang skotlet, karena saya sengaja belum saya tutup untuk memperlihatkan contoh hasilnya. Mungkin nanti ditutup skotlet begini gitu, jadi tidak kentara, jadi tidak kelihatan untuk jadi rapi dilihat, Mbak. Lubangnya pun aman ya. Kayaknya itu saja, Mbak ya, untuk tips kali ini, pemasangan atau pergantian, bukan pergantian ya, perbaikan dudukan engsel, bukan engsel, Mbak ya. Sekali lagi bukan engsel karena memang saya tidak mau apa ya, ini rusak enselnya. Enggak ada rusak, untuk engsel ini tidak ada rusak, cuma rusak dudukan rumahnya. Ada beberapa kasus engsel memang rusak, ada
beberapa kasus rusak yang di atas di bagian layar sini, ada juga kasus yang di bagian bawah, tapi rata-rata yang di bagian bawah yang rusak Mbak, di frame atas dan frame bawah, tulang atas atau tulang bawah saya tidak tahu namanya apa ini. Yang jelas di komponen dua ini yang di antara atas dan bawah ini sering rusak, dan alhamdulillah sekarang sudah insya Allah sangat kuat Mbak. Jika masih bermasalah itu mungkin ya bagaimana ya, karena di sini kita langsung dapat tulang yang terkuat yaitu tulang bawah, langsung saya kunci dengan 2 baut, dan insya Allah jika dibuka pun tidak terlalu sulit. Jika suatu saat mungkin ada pembongkaran atau apa, itu bisa dibuka karena tidak main lem paten Mbak ya. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya Mbak. Akhir kata, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Sip sido nempur Mbak.